Shalom, selamat pagi. Metode ilmiah nih ya, yang kemarin saya sudah jelaskan apa sih metode ilmiah itu. Kalau di dalam sikap ilmiah kita mengenal tentang kejujuran, ya, percaya, sikap percaya, objektif, rasa ingin tahu, bersyukur kepada Tuhan ya, itu sangat diperlukan. Jadi sikap-sikap ilmiah ini yang akan mendukung di dalam kita berproses di dalam metode ilmiah. Ya, ini saya review kembali pelajaran yang kemarin ya. Jadi hakikat fisika ya yang minggu lalu. Jadi untuk metode ilmiah itu yang pertama kita harus lakukan yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan ini pasti memerlukan panca indera kita. Panca indera kita itu misalnya kita menggunakan mata, menggunakan indera penciuman, menggunakan indera pendengaran untuk melakukan pengamatan. Sehingga dari pengamatan ini kita melakukan observasi ya. Terus merumuskan masalah, sudah merumuskan masalah, kita mengumpulkan informasi pastinya dari literasi, membuat hipotesis atau dugaan sementara, melakukan eksperimen, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengulang lagi kerja ilmiahnya. Tunggu ya, saya mau admit dulu temanmu yang baru datang. Oke. Kita review ya, hakikat fisika itu seperti apa. Jadi ada fenomena alam. Jadi sains itu berkaitan dengan alam ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengamati dan mencatat apa yang terjadi di sekitar kita, ya. Setelah itu kita membuat hipotesis atau teori. Ini adalah masuk di dalam metode ilmiah. Sesudah kita membuat hipotesis, teori, atau dugaan sementara, kita mengolah data pengamatan. Mengolah data pengamatan ini dengan cara literasi. Literasi itu boleh digital, boleh buku ya, apapun ya. Kita mencari informasi-informasi internet atau jurnal ilmiah atau buku atau apapun, misalnya dari YouTube atau misalnya kita dari mendapatkan informasi dari narasumber atau apapun yang bisa mengolah data pengamatan. Setelah itu kita menguji apa? Menguji dugaan sementara kita. Apakah dugaan kita itu benar? Ya. Jadi hipotesis itu kita harus uji. Dan hipotesis itu biasanya terjadi dalam apa tuh namanya? Dalam proses yang tidak lama. Maksudnya tidak singkat ya maksudnya. Jadi proses yang lama. Karena apa? Kita menguji dugaan sementara kita dengan praktikum, dengan penelitian ya. Hasilnya yaitu hukum-hukum alam. Hasilnya itu kesimpulan atau output ya. Jadi seperti hukum Newton itu pastinya diuji hipotesisnya ya dengan dia melakukan praktek ya. Jadi kadang dugaan sementara itu timbul dari sesuatu yang tiba-tiba biasanya. Kalau kita mengamati sesuatu terus timbul pertanyaan. Dan
seorang ilmuwan yang mempunyai kesadaran, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dia akan melakukan uji hipotesis itu. Dan akhirnya mendapatkan hasil. Hasilnya bisa hukum alam, bisa berupa rumus ya, rumus-rumus ya. Jadi hasil ini yang akan memberikan perkembangan di dalam kehidupan manusia, ya, perkembangan pengetahuan. Dan kalau hukum-hukum alam ini dipraktekkan di dalam penelitian, maka pastinya harus diuji kembali supaya hasilnya itu selalu sama, tidak berbeda. Jika berbeda, maka sebenarnya hipotesis itu tidak sah, tidak valid ya, sehingga tidak bisa menjelaskan fenomena-fenomena alam ya. Jadi harus diuji berulang kali. Kalau hanya satu kali ternyata dugaan kita benar lah, itu harus diuji kembali. Setidaknya 2 kali mempunyai hasil yang sama. Jika tidak, maka dianggap bahwa hipotesa kita itu tidak sah, tidak valid ya. Jadi manfaatnya pasti untuk kesejahteraan manusia ya. Makanya sampai sekarang kita mengenal ilmu alam, IPA, segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi itu pastinya berasal dari dasar-dasar dulu ilmuwan mengenal dan mempraktekkan metode ilmiah. Jadi untuk menjawab tantangan alam ya, metode ilmiah atau kita belajar sains. Fenomena alam di sekitar kita itu harus ada timbul rasa ingin tahu dalam diri kita. Apa sih gitu loh. Fenomena alam apa sih itu misalnya ya. Mengapa? Jadi apa yang ada misalnya ini ya. Apa yang ada di dalam roti yang sudah 3 hari berjamur gitu. Apa yang ada di dalam jamur itu? Apakah bakteri atau memang jamur? Lah, itu harus dicari tahu. Kan fenomena alam yang di sekitar kita yang menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi apa, mengapa, dan bagaimana itu terjadi. Sehingga kita membutuhkan jawaban, dan jawabannya itu pasti memerlukan metode ilmiah. Pola pikir yang pertama yang kita harus gali ya, ini salah satu contoh ya. Contoh yang pertama, nih pola pikir ilmiah yang pertama. Jarak jangkau Bluetooth HP ya. Ini salah satu contoh ya. Dalam manual book jenis HP tertentu disebutkan bahwa jarak jangkau Bluetooth HP itu bisa mencapai 15 meter ya. Pemikiran ilmiah kan bertanya nih, benarkah klaim jangkauan 15 meter? Apakah sebenarnya lebih jauh atau lebih dekat? Faktor apa saja yang mempengaruhi jarak jangkau tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul ketika kita melakukan suatu tugas ilmiah atau tugas penelitian ya.
Jadi pastinya di dalam kita itu ada timbul masalah. Ya, jadi pertama itu mengamati timbul masalah. Nah, ini bisa dasar modal untuk melakukan sebuah penelitian. Sekarang saya akan berikan contoh lagi pola pikir ilmiah yang kedua. Nah, ini pola pikir ilmiah yang kedua ya. Bentuk parasut. Mengamati parasut penerjun payung di TV. Ada perbedaan bentuk parasut untuk beberapa peristiwa. Pemikiran ilmiah akan bertanya, jadi ini adalah metode ilmiah nomor 2. Jadi harus urut ya, yang pertama itu adalah pengamatan. Pengamatan sudah dilakukan, mengamati parasut. Yang kedua merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu pemikiran ilmiah akan bertanya ya. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, melakukan eksperimen ya. Setelah kita melakukan eksperimen atau menguji hipotesis, kita menganalisa data. Setelah itu menarik kesimpulan. Ya, jadi pemikiran ilmiah akan bertanya, ini adalah merumuskan masalah. Jadi masalah itu apa? Bentuk parasut apa yang paling membuat penerjun paling lama di udara? Ya, ini contoh pola pikir ilmiah yang kedua. Sekarang pola pikir ilmiah ketiga, panasnya api. Jadi ini mengamati api ya, mengamati berbagai benda bisa terbakar oleh api. Pemikiran ilmiah seseorang ketika melakukan penelitian adalah bahan apa yang memberikan panas yang tinggi jika terbakar. Ya. Ini saya memberikan contoh sampai ke tahap kedua ya. Bahan apa yang memberikan panas yang tinggi jika terbakar. Saya akan berikan contoh pola pikir yang selanjutnya. Nah ini, kaleng berisi air yang menggelinding. Pengamatan ya atau metode ilmiah pertama, mengamati kaleng yang sebagian terisi air lalu menggelinding secara tersendat-sendat. Pemikiran ilmiah bertanya nih, berapa bagian kaleng harus terisi air supaya kaleng menggelinding paling lambat dan paling cepat. Paling lambat dan paling cepat ya. Nah, itu pemikiran ilmiah atau perumusan masalah. Ini contoh pola pikir ilmiah 4. Yang kelima, balon yang tidak pecah. Kita melakukan pengamatan dengan melihat balon yang diisi air, setelah itu kita tiup, lalu dibakar dengan api. Tetapi balonnya tidak pecah. Meskipun lama sekali. Lama-kelamaan, air akan keluar dan balon kempes. Ya. Pemikiran ilmiah yang membuat kita bertanya, yaitu apakah besar balon yang diisi air mempengaruhi lama pecahnya balon. Jadi, apakah kapasitas air yang masuk ke dalam balon itu yang menyebabkan pecahnya balon. Nah, ini pola pikir ilmiah ke-6, perahu berbahan bakar sabun. Mengamati perahu-perahuan yang diberi sabun dan bisa maju di air. Pemikiran ilmiah akan bertanya, bagaimana bentuk terbaik supaya perahu melaju lurus? Bagaimana caranya supaya perahu melaju dengan cepat? Ya. Jadi ini adalah perumusan masalah. Dan kita nanti akan melakukan penelitian ya. Ini pola pikir ilmiah ke-7, batu besar dan batu kecil. Pengamatannya, mengamati banyak kesalahan konsep orang-orang tentang mana yang lebih cepat jatuh. Batu besar atau batu kecil jika jatuh pada ketinggian yang sama. Terus kita melakukan perumusan masalah, yaitu pemikiran ilmiah, itu akan bertanya, berapa persen kesalahan konsep itu terjadi pada orang-orang dalam berbagai kategori? Ya, konsep berpikir bahwa batu yang lebih besar itu lebih cepat jatuh daripada batu yang kecil. Ya. Pola pikir ke-8, pola pikir ilmiah ke-8 ini contoh yang ke-8 ya, contoh metode ilmiah nomor 1 dan 2. Hubungan 10 besar dan
golongan darah. Jadi ketika kita masuk dalam ranking kelas 10 besar, ya, apakah itu berhubungan dengan golongan darah? Jadi apakah ada hubungannya golongan darah dengan ranking 10 besar juara kelas? Nah, itu adalah perumusan masalah dari pengamatan 10 besar dengan golongan darah, ya. Jadi, metode ilmiah yang kita lakukan, ya, kita mengamati seperti yang saya berikan contoh-contoh tadi. Yang pertama yaitu amati, buat pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yaitu yang kategori perumusan masalah, mengumpulkan data. Mengumpulkan data itu kajian pustaka boleh ya, kita belajar dengan membaca buku, mencari di internet, mencari di YouTube, mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan apa yang kita amati. Setelah itu kita buat hipotesis dugaan sementara. Setelah kita mengumpulkan data, kita buat sementara. Kita membuat dugaan, oh pastinya misalnya ini yang Bluetooth tadi ya, jarak Bluetooth yang paling bagus 15 meter. Di luar itu maka tidak akan mampu untuk Bluetooth-nya nyampe. Nah, itu kita membuat hipotesis sementara. Dan ternyata ditolak hipotesisnya dengan melakukan uji hipotesis atau praktikum ya, atau prakteknya ya. Oh, ternyata hipotesis ditolak. Ternyata lebih dari 15 pun ternyata bisa gitu. Nah, ini mengambil kesimpulannya. Sehingga dari kesimpulan yang diambil, kita akan mendapatkan jawaban ilmiahnya, ya. Jadi karakter yang dibangun, sikap ilmiah yang dibangun pada saat kita melakukan metode ilmiah, nah ini harus kita tingkatkan sehingga kita sebagai anak-anak IPA, ya, kalian sudah masuk jurusan IPA, itu lebih mempunyai sikap berpikir yang sistematis. Jadi apa sih yang dibangun karakter di dalam metode ilmiah itu? Yang pertama objektif, tidak subjektif, tidak menilai secara serampangan, teliti itu pasti ya, ingin tahunya besar, gemar membaca. Ketika kita gemar membaca maka kita dihindarkan dari hoax ya, jujur, tekun, hati-hati, jadi tidak serampangan. Jadi ini mengabaikan atau menghilangkan sikap ceroboh, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif. Inovatif itu berarti kita sangat sangat mampu untuk mencari hal-hal yang baru yang mungkin suatu saat akan berguna bagi sekeliling kita. Jadi sangat kreatif, inovatif ya, sangat inovatif. Peduli lingkungan dan alam sekitar. Sehingga kalau kita mengambil kesimpulan dari suatu penelitian, maka kita mengerti bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu sangat kita syukuri, sangat membuat kita semakin berkembang. Oke? Jadi ini karakter yang dibangun di dalam kita melakukan metode ilmiah, ya. Kalau 13 karakter ini tidak terbangun, maka kita tidak akan menjadi manusia yang
yang mempunyai nilai-nilai positif. Jadi nilai-nilai positif inilah yang harus dikembangkan ya di dalam kita melakukan penelitian sehingga dianggap bahwa anak-anak IPA itu mempunyai keunggulan di bidang apa? Di bidang critical thinking. Artinya bahwa segala sesuatu yang diterima dalam bentuk informasi itu tidak ditelan mentah-mentah. Hoax ya, itu tidak ditelan mentah-mentah, tetapi harus mengalami proses cara berpikir yang baik, bahwa anak IPA itu harus melakukan kajian ya, apakah yang saya terima ini benar atau apakah yang saya terima ini baik ya. Dan itu akan membuat kita menjadi tekun. Tekun apa? Tekun untuk belajar terus ya. Seharusnya anak IPA itu tekun ya, tidak malas. Kalau malas akan pelajaran-pelajaran itu akan keteteran karena dituntut untuk selalu berliterasi atau belajar ya. Oke. Jadi otak itu akan selalu berproses. Jadi ketika otak berproses maka kita tidak akan berpikir dengan sia-sia. Segala sesuatu yang dilakukan, diucapkan, atau kita terima itu mengalami proses yang baik ya di dalam langkah-langkah pengujian hipotesis atau dugaan sementara. Nah, sekarang sudah ada 8 contoh yang sudah saya berikan, yaitu pengamatan dan merumuskan masalah ya. Jadi tugas kalian ini bukan tugas untuk yang minggu depan harus dikumpul, tidak ya. Atau besok harus dikumpul, tidak. Ini adalah tugas proyek. Tugas proyek adalah tugas yang saya berikan dalam 1 semester ya. Dalam 1 semester. Artinya bahwa kalian boleh melakukan penelitian ini dan dikumpulkan nanti sebelum ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Jadi harus dikumpul bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Jadi masih ada waktu Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya. Jadi tugas proyek kalian ya adalah buat suatu penelitian ilmiah yang dimulai dari pengamatan, pertanyaan, prosedur penelitian untuk menjawab pertanyaan, dan hasil dari prosedur penelitian. Jadi hasilnya apa? Terus setelah itu kesimpulan dan saran ya. Jadi saya minta kalian membuat suatu penelitian ilmiah. Bisa nanti kalian digabung saja dengan biologi atau kimia. Saya mau bertanya, apakah biologi dan kimia juga melakukan penelitian ilmiah? Halo? Iya, Miss. Ya. Iya, Miss. Pelajaran apa? Pelajaran biologi kah atau pelajaran kimia kah? Tapi biologi dan kimia itu jadi satu, Miss, tugasnya, Miss. Tugas proyeknya. Oh, jadi satu. Oh, ya. Oke. Kalau begitu kita gabung saja ya. Biologi, fisika, kimia dalam satu proyek ya. Jadi nanti saya akan berbicara dengan Miss Eka dan Miss Ari ya, supaya proyeknya digabung saja. Jadi ini proyeknya tidak fisika 1, kimia 1, biologi 1. Jadi gabung saja jadi satu ya. Jadi kalau di biologi sama kimia dikumpulkan kapan? Sama, Miss, sebelum ulangan akhir semester. Baik, oke.
Ya, jadi ini adalah tugas proyek kalian, lakukan dengan baik ya. Karena kalau ini minimal ya, nilai minimal 85. Kalau tidak mengerjakan, berarti kalian nilainya KKM. KKM sudah dibicarakan oleh wali kelas untuk kelas 10? Belum, Miss. Belum, Miss. Belum. KKM nilai 75 ya. Ya. Jadi tolong dikerjakan dengan baik penelitian ilmiahnya ya. Ada pengamatan, pertanyaan, prosedur penelitian ya. Jadi minimalnya ini nilainya 85. Artinya apa nilai 85? Misalnya pertanyaannya itu pertanyaannya itu tidak mencerminkan hipotesis sementara. Pasti itu nilainya berkurang. Kalau ternyata penelitian ilmiahnya itu benar secara pengamatan, pertanyaan, prosedur penelitian, hasilnya bagus, kesimpulannya juga bagus, maka nilainya pasti kalau saya 100. Tapi minimalnya 85 bukan KKM. Kalau KKM berarti tidak mengerjakan. Ya. Sudah ditentukan kelompoknya? Kelompoknya sudah ditentukan? Halo? Anak-anak, dengar suara saya? Ya, kelompok untuk tugas proyek ini apakah sudah ditentukan? Oke, baik. Ya, tolong dikerjakan dengan baik. Kalian jangan mau hanya standar ya. Standar itu artinya KKM. Jadi lakukan dengan baik karena ini masuk di dalam nilai keterampilan ya, bukan nilai pengetahuan. Maaf, ini saya salah. Nilai keterampilan artinya keterampilan penelitian ilmiah. Untuk pengetahuannya nanti pastinya kita akan uji dengan kalian menjelaskan atau mempresentasikan lah, itu baru nanti saya masukkan ke nilai pengetahuan ya. Jadi nanti penelitian ilmiah ini dikumpulkan dan saya akan menguji dengan mempresentasikan penelitian kalian di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober nanti saya kasih tahu tanggal pastinya berapa. Limitnya artinya deadline-nya harus dikumpulkannya, saya harus berdiskusi dulu dengan Miss Ari dan Miss Eka ya. Baik, itu saja. Ada pertanyaan? Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini karena saya sudah menjelaskan. Ya? Oh, saya boleh bertanya, Miss? Boleh. Apakah nanti pada penyusunan makalahnya itu apakah boleh menggunakan standar LKTI, Miss? Baik, boleh, bagus itu kalau standarnya seperti itu. Itu malah di luar ekspektasi saya. Karena kan saya hanya mengenalkan kalian penelitian ilmiah yang baru di kelas 10 ya. Jadi kalau standar seperti itu baru standar yang di atas ini, di atas rata-rata, karena itu sudah masuk di dalam kalian membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi kan seperti itu. Jadi kan bagus, lebih bagus. Boleh? Ya. Jadi kerjakan dengan baik. Minggu depan ya kita tidak melakukan pertemuan Zoom. Jadi saya sudah bicara dengan Miss Dian selaku kurikulum. Pertemuan Zoom saya akan adakan setiap 2 minggu sekali. Jadi minggu depan adalah latihan soal untuk bab ini ya. Ini bab 1 ini masih, oh ya, bab 1 ya. Ya, karena bab 2 ini baru besaran fisika dan pengukuran. Jadi untuk minggu depan tidak ada meeting, Zoom meeting. Kita belajar secara offline ya. Jadi artinya
saya kasih tugas tidak melalui Zoom ya, karena saya memberikan nanti Zoom itu 2 minggu sekali. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini kalian sudah belajar dan sudah boleh mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Sebelumnya saya sebentar ya, saya stop share dulu. Saya minta untuk kalian buka videonya supaya saya bisa screenshot untuk saya masukkan ke laporan ya. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh menanyakan lewat Miss Ari ya. Nanti saya akan berikan nomor WA saya ke Miss Ari. Kalian boleh nanyakan ke Miss Ari nomor WA saya. Oke, terima kasih anak-anak atas kesempatannya. Kalian boleh belajar fisika dengan Miss Insi. Bye. Terima kasih, Miss. Ya, bye. Terima kasih, Miss. Thank you.